saya katakan ini cawe-cawe presiden harus dihentikan. Akhirnya sekarang istilah cawe-cawe itu kan menjadi apa, semacam judul berita dan seterusnya di sosial media, termasuk di podcastnya Bang Refli dan seterusnya. Jadi ini bukan tidak membawa substansi, ini membawa substansi, mengatasi festivalisasi dan sensasionalisasi yang sedemikian masif sekarang masuk ke ruang-ruang publik lewat panggung-panggung depan yang penuh dengan kamuflase. Teman-teman, maaf tadi saya minta izin untuk break sebentar karena kebetulan sudah maghrib di Melbourne. Saya mengikuti ya, dan dengaran suara saya ya? Dengaran. Baik. Kalau bicara, ini tadi bicara substansi atau bicara apa sih? Ya memang problematik ya kalau kita mengukurnya dari substansi. Ini saya sedikit bicara ke arah yang sementara ini saya diskusikan dengan beberapa teman politik ya, agak bukan bidang hukum tata negara betul sebenarnya nih. Tapi begini, ada satu video yang sempat menurut saya menjawab dan relevan dengan pertanyaan itu. Kenapa sekarang kita sulit untuk mencari substansi? Karena pola kepemimpinan pemerintahan kita itu lebih ditentukan, dalam bahasa Gita Wirjawan itu dalam videonya itu, oleh festivalisasi dan sensasionalisasi, bukan intelektualisasi. Nah, pada saat kita mencari substansi itu adanya di intelektualisasi. Tapi model kepemimpinan Pak Jokowi ini model festivalisasi dan sensasionalisasi. Model datang ke Lampung, naik Mercy, tidak masalah naik Mercy-nya, tapi jalan-jalan berlubang, dan kemudian itu menjadi semacam bentuk kepemimpinan yang memperhatikan infrastruktur gitu. Festivalisasi, sensasionalisasi semacam ini yang berkontribusi terhadap miskinnya substansi. Karena itu memang agak sulit kalau kita hanya bicara di panggung depan. Kita harus menguliti panggung belakang. Kalau kita melihat model-model pembegalan partai politik yang tadi dijelaskan dari Partai Berkarya, P3, Partai Demokrat dan seterusnya tadi, bahkan Golkar, itu tidak ada di ruang depan, karena ruang depan dipenuhi dengan festivalisasi. Pak Jokowi akan mengatakan tidak ikut cawe-cawe dalam Pilpres, tapi tanyalah kepada ya tadi misalnya Sandiaga Uno, Erick Thohir, pertemuan-pertemuan dengan ketum-ketum partai, itu akan terbaca dengan jelas bahwa substansinya disembunyikan di panggung belakang. Karena itu kita tidak bisa melepaskan pembicaraan terkait dengan figur, terkait dengan Presiden Jokowi, karena memang beliau yang salah satu pemain aktor utama dalam menghilangkan substansi dan intelektualisasi ini di dalam politik kita. Itu sebabnya saya dengan mempertimbangkan risikonya itu mengangkat diskursus pembegalan partai, diskursus penjagalan Anies Baswedan itu ke ruang publik melalui tulisan. Dan itu bukan tanpa risiko. Tadi ada yang nanyakan kepada saya dalam satu pertanyaan chat gitu, bagaimana caranya menghindari kemungkinan diperkarakan. Ya agak sulit kalau memang tulisan saya itu dilihat dengan kacamata yang tidak sebagai bagian dari upaya menjaga Pilpres 2024. Bukan merupakan satu hal yang direncanakan ketika saya menulis itu tanggal 24 April 2023 menjelang saya kembali ke Melbourne. Karena beberapa teman langsung menelepon, ente di mana? Di Melbourne. Ya sudah, di sana dulu. Ada faktor-faktor
hitung-hitungan yang tidak sederhana untuk mengatakan bahwa presiden sedang melakukan upaya-upaya penjagalan. Itu sebenarnya ada di panggung belakang. Itu sebenarnya dipahami oleh banyak elit politik, tapi tidak disuarakan di panggung depan. Dan kemudian kita bawa itu menjadi panggung depan, dan saya katakan ini cawe-cawe presiden harus dihentikan. Akhirnya sekarang istilah cawe-cawe itu kan menjadi semacam judul berita dan seterusnya di sosial media, termasuk di podcastnya Bang Refli dan seterusnya. Jadi ini bukan tidak membawa substansi, ini membawa substansi mengatasi festivalisasi dan sensasionalisasi yang sedemikian masif sekarang masuk ke ruang-ruang publik lewat panggung-panggung depan yang penuh dengan kamuflase. Jadi kita ke depan memang harus mencari intelektualisasi itu. Kita harus mencari demokrasi yang lebih substantif, bukan demokrasi yang sibuk dengan permainan kata-kata saja, tapi betul-betul mengisinya dengan visi anti korupsi. Dan saya tentu saja tidak melihat itu ada dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang merubah Undang-Undang KPK, tapi lempar batu sembunyi tangan mengatakan itu inisiatif DPR dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berdiskusi, dan kita memang menghadapi tantangan 2024 yang tidak ringan. Kalau melihat bagaimana harusnya prinsip jujur dan adil ini dikedepankan, maka sekarang kita sudah melihat ada potensi besar bagaimana itu sudah dicederai oleh tahapan-tahapan awal verifikasi partai, melalui cawe-cawenya presiden, dan memang menjadi valid kemudian untuk mengkritisi, mempertanyakan apakah pemilu ini akan kembali bebas dari praktek-praktek uang dan praktek-praktek curang. Karena itu memang tidak ada jalan lain selain kita sendiri yang punya mandat, punya kedaulatan rakyat untuk menyelamatkan demokrasi kita, daulat rakyat, dari pembajakan, pembegalan duitokrasi, praktek daulat duit. Dan itulah yang menurut saya sebenarnya berada di balik langkah-langkah politik Presiden Jokowi. Ada kekuatan-kekuatan besar, proyek, uang, oligarki, IKN, dan lain-lain yang menyebabkan kemudian beberapa kekuatan bisnis modal besar ini melihat keberlanjutan pemerintahan yang sejalan dengan strategi bisnisnya yang perlu dipertahankan. Dan itu barangkali tidak dilihat pada 1-2 figur yang sekarang muncul, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengeliminasi sedini mungkin. Menurut saya kekuatan duitokrasi, kedaulatan duit itulah yang membegal demokrasi kita. Kekuatan festivalisasi, sensasionalisasi yang dibiayai oleh para oligarki yang telah menghilangkan substansi dan intelektualisasi juga demokrasi di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.